Kabarnya gimana nih? Ayo adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat nggak? Sehat. Nah, Sehat. kalau adik-adik di rumah tetap harus semangat, bersukacita ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita secara virtual seperti ini, adik-adik tetap selalu mengingat harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu hari Minggu. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lupa untuk sekolah minggu, untuk ibadah, dan adik-adik di rumah jangan lupa untuk berdoa selalu ya, agar pandemi di Indonesia bisa berkurang, bisa COVID-nya berkurang, pasien-pasiennya juga berkurang, dan kita bisa beribadah bareng-bareng kayak seperti biasanya. Nah, adik-adik, di sini nih kami kakak-kakak sekolah minggu ingin hanya mengingatkan kalau adik-adik jangan lupa 5M dan mematuhi protokol kesehatan. Apa saja sih 5M itu? 5M itu mencuci tangan. Mencuci tangannya pakai sabun ya adik-adik, jangan pakai air aja karena kuman-kuman yang ada di tangan itu nggak akan hilang kalau pakai air doang. Nah, yang kedua itu menjaga jarak. Tahu nggak adik-adik, menjaga jarak itu berapa meter? Yang tahu, coba diungkapin. Nah, Dek Fanya 1 meter. Oke, jangan lupa ya menjaga jarak. Terus yang ketiga itu memakan makanan bergizi. Memakan makanan bergizi itu karena apa yang kita makan itu membuat energi untuk tubuh kita, untuk imun kita semakin bertambah. Nah, yang keempat itu memakai masker ya. Jangan lupa memakai maskernya double loh adik-adik. Karena kalau kita bertemu yang sakit, yang lagi batuk, apalagi yang bersin, atau yang lagi tidak enak badan, air yang mungkin kita berbicara tidak sengaja mengeluarkan air, itu tidak mengenai kita. Dan yang terakhir itu menjauhi keramaian. Walaupun adik-adik di rumah aja, tapi misalnya kalau adik-adik ada acara nih, ada kumpulan atau gimana, adik-adik boleh saja datang. Tapi ingat ya, yang kedua tadi, yaitu menjaga jarak. Itu adik-adik. Wah, terima kasih Kak Karen atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, kita setelah minggu pada pagi hari ini, kita akan buka. Namun sebelum itu, kita mau berdoa nih. Nah, Kak Nares akan memimpin doa pembuka. Silakan Kak Nares. Nah, teman-teman semuanya, sebelum memulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama malam tadi, sehingga kami semua dapat bangun di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati, semoga sekolah minggu pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Nares. Terima kasih Kak Nares. Adik-adik, sebelum kita ingin memulai acara sekolah minggu pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, yaitu Laskar Kristus, yang akan dibawakan oleh Kak Clara. Mari Kak. Cek, halo? Suaraku kedengeran nggak? Dengar. Kedengeran Kak? Kita pujikan Laskar Kristus ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Terima kasih Kak Clara. Ya, Kak Tika. Terima kasih Kak Clara. Nah, kita mau memasuki persembahan. Namun sebelum itu, kalian adik-adik silahkan dipersiapkan persembahan ya sama amplopnya. Ini kakak tunggu nih. Kalian persiapin dulu. Ya adik-adik dipersiapin dulu. Dimasukin ke dalam amplop ya. Udah belum nih adik-adik? Kalau sudah, kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan satu pujian, yaitu Bawa Persembahanmu. Dipersilahkan Kak Clara. Bawa persembahanmu dalam bunga Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu. Syukur. Kita ulang sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela Kak, nggak kedengeran. bawa persembahanmu, bawa dengan suka, Kak, nggak kedengeran. sukacitamu, bawa persembahanmu, syukur, syukur. Terima kasih Kak Clara. Nah, tadi udah mengumpulkan persembahan kan ya? Nah, kita persembahan yang kita kumpulkan akan diaturkan dalam doa. Doa persembahan dan doa Bapa kami, silahkan pada Kak Titis. Baik, terima kasih Kak Tika. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa dan kami sembah dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu. Kali ini kami mau mengucap syukur atas persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu berupa materi yang telah kami terima. Berkatilah agar persembahan ini dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Terima kasih buat Kak Titis yang sudah mau berdoa persembahan dan doa Bapak kami. Nah, adik-adik, sebelum kita mau ke firman nih. Firman kita persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati kita, dan duduk yang manis ya. Nah, kali ini kita mau masuki firman. Sebelumnya, kita angkat satu pujian, yaitu firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dipersilahkan Kak Clara. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi sekali lagi. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Setelah ini kita masuki firman, namun sebelum itu ada doa firman yang akan disampaikan Kak Joko. Joko, dipersilahkan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Ya, selamat pagi Denuel. Ya, mana Pak? Yuk kita akan, sebelum kita akan menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Yuk, tangannya dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan segala puji dan syukur karena Tuhan sudah menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menerima sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu, sehingga firman-Mu boleh kami terima dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan,
Berkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan hanya seturut dari kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerimanya. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi semuanya, adik-adik. Salam. Halo. Ya, sudah disiapkan? Ya, terima kasih. Sudah disiapkan ya Alkitabnya? Halo. Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, yuk kita akan memasuki firman Tuhan, bahwa bacaan pada pagi hari ini diambil dari Yunus. Sudah dengar enggak suaraku? Sudah didengar belum ya? Suaranya sudah didengar? Dengar, Kak. Oh ya, terima kasih. Mari kita buka Alkitab. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Yunus. Yunus bab 1. Yuk dibuka. Dari Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17. Sudah siap belum ya? Halo. Sudah. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama melalui dengan suara audio ya. Untuk Kak Gloria, mohon untuk bacaan pada pagi hari ini. Halo? Mana? Suara audio sudah siap belum? Kak Gloria? Halo? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu.
Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, demikian ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam cerita. Ya, sebelum kita masuk dalam cerita, saya mau bertanya, siapa yang pernah melihat ikan? Atau yang memelihara ikan di rumah? Ayo, siapa? Saya. Oh ya, ikan apa? Ya, ikan apa ya, Dik ya? Ikan apa ya, Dik? Ikan lele. Oh iya, ikan lele. Ya, terima kasih ya. Di sini kita akan masuk dalam cerita, bahwa cerita pada pagi hari ini tentang firman Tuhan dan ikan besar, adik-adik. Ya, suatu hari adik-adik ada seorang bapak yang bernama Pak Yunus. Ya, Pak Yunus suatu hari diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pak Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ya, tolong untuk gambarnya Tuhan Yesus menyapa Pak Yunus agar pergi ke Niniwe, Kak Gloria. Gambarnya ada enggak? Gambar tayangan? Gimana? Halo. Ini sudah tayang. Halo. Oh ya, sudah tayang. Terima kasih ya. Jadi Pak Yunus diperintahkan Tuhan agar pergi ke kota Niniwe. Tolong, Kak, kota Niniwe, kota yang besar. Gambar kota Niniwe. Ya, itu adalah gambar kota Niniwe ya, kota yang sangat besar banget. Nah, di kota yang sangat besar itu terkenal akan kejahatannya, adik-adik. Ya, sayang ya adik-adik, kota yang besar kok terkenal dengan kejahatannya. Jadi di kota Niniwe itu banyak yang melakukan kejahatan, banyak perampasan, banyak penindasan, dan pokoknya yang jahat-jahat. Makanya Tuhan berfirman kepada Pak Yunus agar Pak Yunus pergi ke kota Niniwe untuk mengingatkan orang-orang di situ atau penduduk di situ untuk bertobat kepada Tuhan sehingga tidak melakukan kejahatan. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Yunus? Oh, ternyata adik-adik, Pak Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak pergi ke kota Niniwe, namun pergi ke kota Tarsis. Tolong Kak Gloria, kota Tarsis. Ya, kota Tarsis ya adik-adik, padahal kota dari rumahnya Pak Yunus ke Niniwe itu lebih dekat
daripada kota Tarsis. Kota Tarsis itu jauh banget jaraknya. Nah, perjalanan yang jauh itu lewat laut tadi adik. Jadi kalau perjalanan yang lewat air itu kira-kira kendaraannya pakai apa? Ayo. Jadi kalau lewat air itu kendaraannya lewat pakai kapal yang besar adik-adik. Ya, pakai kapal yang besar. Nah, tadi kemudian Pak Yunus pergi ke Tarsis dengan kendaraan kapal. Ya, setelah itu Pak Yunus naik ke kapal. 5 menit, 10 menit belum sampai, setengah jam belum sampai. Tiba-tiba dalam perjalanan ke laut, di tengah-tengah laut itu terjadilah apa adik-adik? Terjadilah badai yang besar. Tolong untuk ditunjukkan badai yang besar. Ya, tuh adik-adik, tiba-tiba dalam perjalanan itu ada badai besar. Semuanya pada ketakutan. Semuanya pada gelisah. Dan semuanya pada gelisah. Ayo kita semuanya berdoa. Nah, kemudian orang-orang yang naik kapal di situ berdoa. Setelah berdoa, tetap saja adik-adik, badai itu masih ada. Terus kemudian ada yang berkata, ayo kita kurangi aja barang-barang bawaan kita agar menjadi ringan. Itu ya adik-adik. Nah, setelah barang-barangnya dikurangi, ternyata badai itu masih ada. Loh, kira-kira apa yang menyebabkan malapetaka ini? Yang menyebabkan badai ini? Ya, kemudian ada seorang bapak yang mencari Yunus. Nah, Yunus di mana ya? Kok tidak ada? Kok badai masih ada ini? Kira-kira apa yang menyebabkan badai ini datang? Tiba-tiba ada seorang bapak nahkoda mencari Yunus. Nah, tolong Yunus ya. Tiba-tiba adik-adik ditemui Yunus sedang tidur. Ya ampun, ada badai kok Yunus malah tidur. Kemudian Yunus dibangunkan. Hei Pak Yunus, kenapa kamu malah tidur? Padahal ini ada badai besar. Itu. Jangan-jangan kamu ya yang menyebabkan malapetaka ini. Nah, yuk sekarang kita buat undian. Siapa yang kena undi berarti ini yang menyebabkan malapetaka, yang menyebabkan badai besar. Ya, kemudian diundi adik-adik. Ada undian di situ. Ternyata yang kena undi Yunus. Ya, kemudian Yunus menyadari, ya memang saya tidak taat. Ya, saya boleh dilemparkan ke laut. Tapi sebelum saya dilemparkan ke laut, saya akan berdoa untuk kalian agar Tuhan juga tidak membinasakan kalian semuanya. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-14 ya adik-adik, bahwa Yunus berdoa dulu sebelum Yunus dilemparkan ke laut karena kesalahan yang mereka lakukan. Karena mereka tidak taat. Ya. Kemudian Yunus sebelum dilemparkan ke laut, Yunus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan orang-orang yang menaik kapal ini. Ya, kemudian Yunus berdoa, Tuhan, jangan binasakan kami semuanya, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Ini karena kesalahan kami. Ya. Kemudian setelah Bapak Yunus berdoa, dan kemudian Yunus diangkat oleh bapak-bapak yang naik itu dilemparkan ke laut dengan biur gitu. Yunus dilempar ke laut adik-adik. Nah,
setelah Yunus dilempar ke laut, maka badai pun reda. Nah itu orang-orang yang melihat di situ sekarang jadi takut kepada Tuhan dan sekarang dia akan memuliakan nama Tuhan. Ya, setelah Yunus dilempar ke laut, kira-kira Tuhan kan tadi sudah menyelamatkan orang-orang yang naik kapal di situ. Kemudian kira-kira Yunus selamat enggak ya adik-adik? Yunus juga diselamatkan oleh Tuhan melalui ada ikan yang besar makan Yunus. Hep. Ya, Yunus masuk, Yunus diselamatkan oleh Tuhan dan melalui ikan yang besar. Ya, kira-kira di dalam ikan itu gimana ya, adik-adik? Di dalam ikan itu adik-adik tidak ada cahaya. Di dalam ikan itu gelap dan baunya mis, tidak enak pokoknya. Tapi karena itu akibat dari perbuatan Yunus sendiri yang tidak taat, akhirnya Yunus ditelan oleh ikan besar. Ya, kira-kira berapa hari ya Yunus di dalam ikan? Ya, sesuai dari bacaan tadi, Yunus di dalam ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, itu adik-adik ceritanya. Melalui cerita pada pagi hari ini, kita dapat pelajaran dari Pak Yunus tadi, dari cerita ini. Ya, kalau kita tidak taat, maka kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami ada badai besar ya. Ya, melalui cerita pada pagi hari ini, mulai pada pagi hari ini, mari kita belajar takut. Jadilah anak-anak yang takut, anak-anak yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Ya, dulu kita sudah pernah mendapat pelajaran dari kakak-kakak sekolah minggu ya adik-adik. Ya, kita kan ada taat, ada beberapa yang harus kita taati. 1, kalau kita taat di rumah itu berarti kita harus taat kepada orang tua, kepada ayah, ibu, kakak, mungkin kepada simbah, ya. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk misalnya makan dengan makanan yang bergizi, kita taat enggak? Kita mau enggak makan dengan sayur? Gimana? Kita harus taat kepada orang tua, kita harus makan dengan sayur. Kemudian kalau kita di sekolah, ya, kalau kita di sekolah, adik-adik, kalau kita di sekolah, ya, kalau kita di sekolah, tentunya kita juga taat kepada Bapak dan Ibu guru. Ketika ada tugas, ada PR, kita harus mengerjakannya. Siap nggak adik-adik? Siap, Kak. Iya, terima kasih. Siap semuanya. Kemudian ada taat juga di jalan. Ya, ketika kita di jalan, kita dalam perjalanan, kita harus juga mentaati rambu-rambu lalu lintas, ya. Kalau ada lampu merah, kita tentunya juga harus berhenti. Ya, itu ya. Kemudian ada lagi loh di tempat umum ya. Kalau kalian pergi ke pantai atau ke laut, kan itu ada tulisan tidak boleh mandi, dilarang mandi di laut ya. Adik-adik juga harus
mentaati perintah itu. Sanggup enggak? Sanggup enggak? Oke, kita harus mentaati ya. Jadi mulai pelajaran pada pagi hari ini kita harus taat. Jadi anak-anak yang dapat diandalkan dengan melakukan taat. Ya, saya ulangi, kalau di rumah kita taat pada orang tua, kalau di sekolah kita taat pada Bapak Ibu guru, di tempat umum kita juga mentaati peraturan yang ada. Ya, adik-adik, demikianlah untuk cerita pada pagi hari ini, pelajaran pada pagi hari ini. Kita harus menjadi anak-anak yang diandalkan dengan mentaati aturan pemerintah, mentaati aturan yang ada ya. Jadilah anak-anak yang taat, anak-anak yang dapat diandalkan. Ya, saya kira cerita dari saya akhiri. Ya. Nah, sebelum kita akhiri akan ibadah pada pagi hari ini, yuk kita ada, ada ayat super ya adik-adik. Ayat super pada pagi hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 1. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat super saat ini dibacakan diambil dari Efesus 5 ayat 1. Yuk kita baca bersama-sama ayat supernya. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, saya ulangi ayat supernya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, boleh ayat super ini kalian hafalkan dan kalian catat. Ya, sebelum kita akhiri, kita akan masuk pada doa syafaat. Yuk, kita akan masuk doa syafaat ya adik-adik. Kita berdoa yuk. Kembali kita berdoa. Tangan dilipat. Mata ditutup. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dapat diandalkan. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bersatu hati dengan kami, kiranya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada dan apapun Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Tuhan berkati agar dapat kami pakai untuk beribadah kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga komisi-komisi yang ada sehingga dapat berpelayanan untuk berpelayanan di GKJ Karangdowo. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden Jokowi dan sampai Bapak Menteri, dari Bapak Bupati, Camat, Bapak Kepala Desa, sampai Bapak RT RW. Tuhan berkati semuanya Tuhan, agar pemimpin-pemimpin kami dapat melakukan tugasnya dan
dapat melakukan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam kami menerima firman-Mu, ada dosa dan salah kami, kiranya terampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian kakak-kakak, adik-adik semuanya. Untuk itu kami serahkan waktunya kepada kakak-kakak semuanya, kakak semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Joko. Terima kasih buat Kak Joko. Adik-adik, Ya, sama-sama ada yang Kak masih Karen dan Kak Tika. Adik-adik, kakak mau nanya nih. Tadi ada yang masih ingat nggak siapa yang diceritain Kak Joko di dalam Alkitab? Ayo, yang masih ingat dijawab. Yunus. Ya, benar. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, yaitu Yesus Pokok. Kak Clara, dipersilahkan. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih Kak Clara. Terima kasih Kak Tika. Nah, ini kita ada prakarya, yaitu membuat ikan dari daun. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Kak Clara. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, itu ada contoh prakarya untuk minggu ini ya, seperti ini. Nanti adik-adik bisa membuat prakaryanya sekreativitas mungkin ya. Alat dan bahannya gampang aja kok. Ada kertas polos, kemudian yang kedua ada spidol atau ballpoint, kemudian yang ketiga ada daun-daun di sekitar rumah, yang keempat ada penggaris, yang kelima gunting, dan yang keenam lem kertas. Nah, nanti prakaryanya diberi ayat
super ya adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Kak Joko tadi. Kemudian bisa dihias sekreativitas adik-adik ya. Ikannya juga tidak harus seperti itu bentuknya. Adik-adik bisa membuat semenarik mungkin. Jangan lupa nanti difoto, kemudian dikirimkan di grup sekolah minggu masing-masing ya. Selamat berkreativitas adik-adik. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Clara. Nah, Asik. jangan lupa buat prakaryanya ya adik-adik. Jangan sampai lupa. Nah, ini hasil foto prakarya minggu lalu nih. Ada Dek Naira, terus ada Dek Noel, ada Dek Helen, ada Dek Fanya, Dek Kevas, Dek Nathan. Nah, jangan lupa kirim ya prakaryanya. Nah, adik-adik, udah saatnya kita mau foto bersama nih. Ayo on cam dong. Kita kakak-kakak mau lihat mana adik-adik. Kita biar saling kenalan juga. Nanti gayanya kita bareng. Kita serempak. Yang pertama gini. Bisa kan gini? Nah, nanti yang kedua. Kak Tika. Nanti yang kedua gini ya. Bisa kan? Bisa nggak adik-adik? Dijawab dulu. Bisa, Kak. Yuk, kita bergaya. Udah di on belum deh? Oke. Kita bergaya ya semuanya ya. Masih ada yang belum on cam nih. Di Arsa, di Argulo. Yuk on cam dulu. Yo, di on cam. Nanti Kak Gloria yang screenshot-nya. Kita mulai aja ya. Oke, tadi gaya yang pertama nih, tangannya gini nih. Yuk, semua tangannya gini ya. 1, 2. 1, 2. Nah, gaya yang kedua yuk. Tangannya begini. Untuk love dulu. Nah, kita foto ya. 1, 2. 1, 2. Nah, sudah Kak Karen, Kak Tika. Oke, Kak Gloria, terima kasih. Nah, adik-adik, ibadah kali ini sudah selesai ya. Terima kasih adik-adik yang sudah mau mengikuti ibadah ini, dan terima kasih kakak-kakak juga yang sudah bertugas. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nggak bisa foto bersama, kata di error sinyalnya. Iya, Noel, nggak apa-apa. Salam. Noel rasa foto bersama. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Bu Joko. Terima kasih, Putri. Ya, suara mic mau Misro. Terima kasih ya, Tika, Karen. Selamat melayani, selamat melanjutkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih, Kak Clara. Semangat tugas nanti. Ibadah sore ya, guys.
Tanggal 5 ya, Kak? Betul. Mau gantiin WL juga nggak apa-apa. Aku live dulu ya. Terima kasih guys. Bye-bye. Terima kasih Mas Baskoro juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Baskoro. Selalu siap sedia.